Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ratiu Linda Ramawati dengan NIM 22251800020 ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis data dan pengolahannya. Silakan disimak. Nah, di sini jenis-jenis data itu ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, di sini contohnya itu jenis pekerjaan dan tingkat kepuasan. Nah, dalam data kualitatif itu ada dua jenis, yaitu nominal dan ordinal. Nah, sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya, nilai ulangan, usia seseorang, dan lama bekerjanya seseorang. Nah, di sini data kuantitatif itu juga ada dua, yaitu interval dan rasio. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis data. Nah, yang pertama data kualitatif. Seperti di awal tadi, data kualitatif ada dua jenis, yaitu data nominal dan data ordinal. Yang pertama kita akan bahas mengenai data nominal. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Nah, data nominal ini digunakan untuk mengklasifikasikan informasi atau data. Nah, contoh data nominal itu data jenis kelamin yang diklasifikasikan menjadi laki-laki diwakili dengan angka 1, perempuan diwakili dengan angka 2. Nah, dari ciri-ciri data nominal itu ada dua. Yang pertama, itu posisi datanya setara, tidak menunjukkan tingkatan apapun. Jadi, angka 1 dan angka 2 pada data jenis kelamin itu tidak menunjukkan tingkatan apapun, jadi setara. Yang kedua, itu tidak dapat dilakukan operasi matematika, perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Misalnya, tidak mungkin 2 kurangi 1 sama dengan 1, yang berarti perempuan dikurangi laki-laki sama dengan laki-laki. Selanjutnya yang kedua itu ada data ordinal. Nah, data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Nah, akan tetapi di antara data tersebut itu terdapat hubungan. Nah, contoh di sini adalah data tingkat pendidikan yang diklasifikasikan menjadi SD diwakili dengan angka 1, SMP diwakili dengan angka 2, SMA diwakili dengan angka 3, diploma diwakili dengan angka 4, sarjana diwakili dengan angka 5. Nah, dari ciri-ciri data ordinal ini yang pertama, posisi datanya tidak setara atau mempunyai tingkatan. Di sini tingkatan paling terendah yaitu SD yang diwakili dengan angka 1 dan tingkatan yang paling tertinggi yaitu sarjana yang diwakili dengan angka 5. Nah, ciri yang kedua itu tidak bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya 5 dikurangi 1 sama dengan 4, yang artinya sarjana dikurangin SD sama dengan diploma, itu tidak mungkin, sehingga tidak bisa dilakukan operasi matematika. Nah, yang kedua itu ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini seperti tadi di awal, yaitu ada dua, data interval dan data rasio. Nah, data interval. Data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik pada skala itu sudah diketahui. Contoh dari data interval yaitu di sini data rata-rata tinggi badan berdasarkan usia. Contohnya, anak usia 6 sampai 12 tahun rata-rata tinggi badannya 130 sampai 145 cm. Remaja usia 13 sampai 18 tahun rata-rata tinggi badannya 146 sampai 160 cm dan dewasa usia 19 sampai 26 tahun rata-rata tinggi badannya 161 sampai 199 cm. Nah, dari data interval ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, itu tidak ada kategorisasi atau pemberian kode seperti yang terjadi pada nominal dan ordinal. Jadi tidak ada diwakili angka 1 ataupun angka 2 dan seterusnya. Dan yang kedua, itu dapat dilakukan operasi matematika. Misalnya, tidak ngerti yaitu 152, tinggi badan Yuli adalah 156. Nah, berarti tinggi badan Yuli adalah 4 lebihnya dari tinggi badannya Rati. Jadinya, model matematikanya 160 sama dengan 4 ditambah 152. Ini ditambah seharusnya. Nah, selanjutnya ada data rasio.
Nah, di sini data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala itu sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Nah, di sini contoh data rasionya yaitu data jumlah buku di lemari. Jika 10 berarti ada 10 buku, jika berarti tidak ada buku di lemari. Nah, ciri-ciri data rasio itu ada dua, yaitu tidak ada kategorisasi atau pemberian kode seperti pada data nominal dan data ordinal. Yang kedua, itu bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya, 5 buku ditambah 3 buku sama dengan 8 buku. Nah, selanjutnya ada pengolahan data. Nah, di sini ada prosedur pengolahan data. Prosedur pengolahan data di sini ada dua, yaitu berdasarkan parameter dan berdasarkan jumlah variabel. Nah, berdasarkan parameter itu ada dua juga, dibedakan menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, dalam statistik parametrik itu berhubungan dengan statistik yang parameter-parameter populasi. Nah, jenis data pada statistik parametrik yaitu interval atau rasio. Nah, selain itu distribusi datanya itu normal atau mendekati normal. Sehingga jika data berdistribusi normal, maka pengujian hipotesisnya itu dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah statistik parametrik. Sedangkan statistik non-parametrik adalah inferensi statistik yang tidak membahas parameter-parameter populasi. Dan jenis data yang digunakan itu nominal atau ordinal. Nah, distribusi datanya tidak diketahui atau tidak normal, sehingga jika salah satu atau semua data yang akan diolah tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesisnya itu dilakukan dengan menggunakan statistik non-parametrik. Nah, selanjutnya prosedur pengolahan data berdasarkan jumlah variabel itu ada analisis univariat dan analisis multivariat. Analisis univariat itu hanya menggunakan satu pengukuran atau variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabelnya itu dianalisis sendiri-sendiri. Contohnya itu korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Yang kedua itu ada analisis multivariat. Itu hanya menggunakan dua atau lebih pengukuran atau variabel untuk n sampel, di mana analisis antar variabel itu dilakukan bersamaan. Contohnya pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh latar belakang variabel pendidikan orang tua dan sosial ekonomi. Selanjutnya teknik analisis data untuk satu variabel. Nah, pada data nominal itu ada binomial dan C kuadrat satu sampel, sedangkan pada data ordinal atau rantes yaitu rantes, dan pada data interval dan rasio itu t-test atau parameter statistik. Nah, di sini perlu asumsi data berdistribusi malah parameter statistik. Nah, selanjutnya ada komparatif dua variabel berhubungan atau related. Nah, dalam data nominal itu memakai MC